Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin merespon beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Minta saya bahas tentang pipa overflow dan bagaimana cara settingnya supaya bisa digunakan dengan baik di akuariumnya. Jadi teman-teman, di sini dua akuarium saya, baik itu yang 150 cm dan 1 meter, sudah menggunakan overflow untuk penghubung air ke subfilternya. Di sini saya akan bahas dari awal. Mudah-mudahan teman-teman yang masih kebingungan dengan settingan overflow bisa setting sendiri di rumah ya untuk akuariumnya. Nah, di sini teman-teman, pipa yang saya gunakan di pemipaan overflow ini 1 inci ya, mengikuti box overflow-nya ini ya. Jadi box overflow-nya ini dari paket pembelian ya, dari awal belinya memang sudah 1 inci, tidak ada yang lebih besar. Mungkin kalau produk lain mungkin ada ya. Kalau yang saya beli ini 1 inci, kemudian yang di tank 1 meter juga 1 inci teman-teman. Nah, ini 1 inci. Kalau bahan-bahan yang teman-teman harus persiapkan ya, yang pertama pipa 1 inci. Terserah teman-teman mau pakai yang pipa yang bagus ya, Ruchika dan lain sebagainya, atau kalau saya ini pipa yang biasa saja teman-teman ya, tapi kuat ya. Nah, di sini yang pertama elbownya ini teman-teman butuhkan 1, 2, 3 sama yang di bawah ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau setting yang lain mungkin lebih banyak ya elbownya. Kemudian yang ini stop kerannya 1 ya. Jadi teman-teman bisa sediakan ya sekitar 4 buah lah ya elbownya, kemudian stop kerannya 1 ya di sini. Kemudian selanjutnya kalau untuk pemipaan dari pompa ke akuarium ini tergantung ya. Kalau kalian menggunakan mushroom mungkin lebih banyak elbownya. Ini jelas 1. Kemudian plogsok, kalau teman-teman langsung pakai 3/4 berarti tidak pakai plogsok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama dopnya ini teman-teman ya. Nah, itu ya kalau head mushroom ini dibeli terpisah teman-teman ya, ini beli lagi secara online. Nah, itu yang harus teman-teman sediakan. Kemudian pemipaan ini ya, dari sini saya sarankan seperti ini teman-teman. Ada yang bikin bengkok pakai elbow ke sini, itu menurut saya berbahaya untuk ikan yang kita pelihara, karena ikan bisa kesedot teman-teman. Ini bisa juga teman-teman mentokkan ke lantai akuarium. Kalau saya ini gantung ya, bisa kalian mentokkan ke akuarium, kemudian dikasih lubang kecil-kecil ya teman-teman ya, supaya tersedot kotoran yang ada di akuarium ya. Kalau saran saya sih lebih baik dimentokkan. Kalau seperti ini sudah kejadian, itu ikan manfish saya kesedot teman-teman, tapi ya apa boleh buat ya, sudah seperti ini. Kalau mau diubah, ini sudah dilem teman-teman. Nah, kemudian sudah terpasang seperti ini ya teman-teman, sudah terpasang seperti ini. Teman-teman perhatikan dulu dari sini kemudian ke sini. Nah, kalau ini dia mengikuti sabuk ya, terkadang ada sabuknya lebarnya cuma segini, ada yang lebih lebar mungkin ya, ini mengikuti lebar sabuk. Nah, untuk setting awal ya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya, naik kemudian di sini. Nah, untuk stop keran teman-teman bebas, mau di atas ini boleh, mau menyatu dengan ini dekatan seperti ini nggak masalah, mau agak jauh juga nggak masalah. Tapi kalau di bawah sini dibikin itu agak sulit teman-teman, kecuali di sini ada penyanggah ya untuk menahan pemipaan ini, takutnya goyang nanti ininya pemipaannya ya. Nah, kalau sudah dirasa seperti ini bentukannya, kemudian teman-teman jangan dilem dulu, dipakai selotip dulu ya. Nah, langkah awal kalau sudah terpasang dan di bagian pompa juga sudah terpasang, oke lah, tidak pakai mushroom ya, langsung ke sini aja nih, dari sini aja nih
misalnya belum pakai mushroom, ke sini saja. Artinya air dari sump filter naik ke atas itu ada. Nah, selanjutnya teman-teman tutup dulu stop keran ini ya, tutup ini, kemudian sedot secara manual, sedot air pakai selang yang bening ini. Selang bening ini namanya selang napasnya atau selang vakumnya teman-teman. Jadi sedot air ya, sudah masuk ke sini dengan catatan ini tertutup, kemudian kembalikan lagi selang ini. Nah, ketinggian air di tank kita ini harus sama rata dengan ini ya, bibir atau ujung dari selang bening ini teman-teman harus seperti ini. Nah, seperti jari saya ini ya. Nah, jangan terlalu dalam seperti ini teman-teman, karena kalau terlalu dalam ini nanti air akuarium kita akan berkurang banyak ya, berkurang banyak dan di sump filternya akan penuh nanti ya. Jadi buatlah seperti ini, agak tenggelam aja teman-teman. Nah, jadi kalau posisinya mati lampu nanti dia terangkat sedikit seperti ini, dan air mengalir di sump filter akan berhenti teman-teman, itu ya. Nah, kalau sudah disedot secara manual tadi, sudah dipasang seperti ini pakai kabel tis ya, jangan pakai karet, pakai kabel tis aja. Kalau untuk setting pertama ya nggak masalah, tapi kalau sudah pas settingannya langsung ikat aja pakai kabel tis ya. Nah, sudah masuk airnya, kemudian langkah selanjutnya adalah hidupkan pompa. Nah, posisinya di dalam sump filter kita sudah ada air teman-teman ya. Nah, air diisi saja sesuai dengan ini biasanya ya. Ini tinggi sump filter nih segini di chamber pertama, di chamber kedua segini, di chamber ketiga nanti segini, di bagian pompanya juga ada air ya. Kalau bisa dilebihkan saja teman-teman ya, setinggi gini lah. Nah, jadi pas sudah pompanya hidup, langsung ini dibuka berlahan, jangan kuat-kuat ya, berlahan saja buka. Nah, pastikan air di sini ngalir ke balas di sini, dan di sini tidak tekor posisinya. Pompa sudah nyedot segini turun, kemudian air yang turun dari akuarium membantu di sini ya, mengisi ke chamber terakhir. Nah, airnya mulai naik. Kalau dirasa sudah stabil, misalnya setinggi ini ya, sudah stabil, tidak turun, tidak naik, berarti settingan di stop kerannya sudah segitu pasnya. Misalnya seperti saya ini ya, di putaran seperti ini ya, di putaran stop kerannya seperti ini, air di sump filter saya stabil, tidak turun tidak naik, artinya seginilah settingan yang tepat ya. Settingan stop keran ini setiap pompa tidak berbeda, tidak sama teman-teman ya, tidak sama. Baik itu 4000 liter per jam, 3000, 5000 itu beda teman-teman ya. Nah, kalau di stop keran saya tadi ukuran putarannya seperti itu, artinya itulah settingan untuk 4000 liter per jam. Kalau misalnya teman-teman pakai 4000 liter per jam, bisa disamakan seperti ini ya, tapi tidak sama persis ya. Nah, kalau sudah dirasa seimbang airnya, air naiknya tidak turun naik di sump filter, tidak tekor, tidak dalam airnya, berarti itu settingan yang tepat ya. Tinggal teman-teman tandain aja di sini ya, tandain pakai spidol permanen seperti itu, atau pakai tip X ya, apa saja yang bisa menandainya. Artinya segitulah kalau kalian mau ganti air ya, mau ganti air ini. Kalau mau ganti air kan kita tutup nih, tutup, pompa kita matikan, ini kita tutup, kita sedot airnya sekitar ya 30% segini. Nah, kemudian sudah airnya setinggi ini kalian isi kembali, baru ulangi lagi ya, buka, hidupkan pompa, buka lagi pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya mati lampu itu nggak perlu diotak-atik ini teman-teman, nggak perlu ditutup, nggak perlu dibuka, nggak perlu diapa-apain ya, biarkan saja. Nanti kalau pas lampu hidup dia akan bekerja sendiri ya, tidak perlu disetting, dia akan memulai sendiri. Nanti air di tank akan berkurang, masuk ke sump filter, nanti airnya akan dipompa ke atas. Setelah air yang tadi berkurang menyamai lagi, balik ke normal seperti ini
ya ke ujung pipa bening ini, pipa napas ini, maka air akan normal kembali turun dan berputar seperti biasa. Ya, jadi kalau mati lampu tidak perlu tutup stop keran atau otak-atik yang lainnya, biarkan saja. Ya. Nah, tidak akan tekor kalau sudah settingannya pas, teman-teman. Settingan stop kerannya tadi. Kalau stop kerannya kebesaran atau kekecilan, tentu bisa resikonya di sini luber. Ya, bisa juga tekor. Ya, memperhatikan ketinggian air di sump filter itu tidak bisa dengan waktu 30 menit ya. Perhatikan misalnya 1 jam, kita lihat turun atau enggak airnya. Kalau sudah beberapa jam kita perhatikan tidak turun, tidak naik airnya, pas gini terus, berarti begitulah settingan yang pas di stop kerannya, teman-teman. Nah, banyak pengalaman teman-teman yang setting overflow ini mengalami ya airnya luber ya, kemudian di chamber terakhir tekor. Jadi itu penyebabnya ini juga, teman-teman. Terkadang dia terlalu dalam merendam selang ini. Jadi selang ini harus di atas saja, sedikit aja rendamnya, segini lah ya, teman-teman ya. Nah, jangan terlalu dalam seperti ini. Karena kalau dalam itu maka air akan turunnya banyak, teman-teman. Nah, batas air di akuarium ini akan turun ya, akan berkurang, itu batasnya ini. Garis hitam ini. Kalau tabung overflow ini dia sudah ada batas hitam ini, artinya batas air yang akan berkurang di tank kita. Ya, air ini akan berkurang di batas hitam ini. Nah, selang yang bening ini tidak boleh di bawah hitam ini, teman-teman, garis hitam ini. Karena kalau di bawah itu maka air akan tersedot banyak, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di tank 1 meter ya, bagaimana settingannya. Nah, di tank 1 meter juga seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini ya selang selang napas vakumnya ini lebih panjang, lebih bagus, teman-teman. Karena kalau seperti ini nih lebih bagus ya, menurut saya. Jadi ini di tank ini air yang akan ini sebatas ini nih, air di dalam tank ini dia akan berkurang sampai batas ini. Nih, teman-teman. Ya, settingannya sama dengan tank 150 cm tadi. Cuman kalau di sini dia pakai pompa 3200 liter per jam. Pasnya dia di sini, teman-teman. Nih. Nah, itu saya tandai pakai tip X ya. Nah, itu batas 3000 liter per jamnya tuh. Warna putih, artinya kalau saya mau ganti air, saya tutup, nanti kembalikannya seperti itu lagi. Ya, nah itu ya, teman-teman ya. Kemudian ini di sump filternya juga ketinggian airnya normal di nih, teman-teman. Ini dia agak turun nih ya di sekat chambernya. Nah, jadi nanti akan naik lagi sedikit, turun lagi, tidak tinggi lah turunnya. Ini juga settingan seperti ini. Kalau di sump filter saya ini kan kecil nih, teman-teman, cuman 60 kali 35 335. Nah, di sini kalau misalnya mati lampu, nanti airnya akan luber ya, naik ya, maksudnya naik sampai sini nih batasnya, garis hitam ini, stiker ini saja, teman-teman. Nah, tidak banyak lah ya, sampai segini, tidak sampai ya sampai mau luber gitu, enggak, sampai batas garis hitam. Jadi settingan ini teman-teman bisa terapkan. Oh ya, kalau pemipaannya di sini sama, ini 1 inci ya, elbownya sama, 1 2 3 yang bawah ya di sini. Nah, cuma bedanya di sini di tank 1 meter ini dia pakai 2 filter talang 2 tingkat, baru sump filternya lebih efektif lah, teman-teman ya. Karena di sini sump filter ini berasal dari akuarium saya yang tidak saya gunakan lagi ya, 60 cm tank teras rumah kemarin ya. Karena tank ini saya rasa kurang layak untuk pemeliharaan ikan mas koki, karena di bagian lantainya juga retak, walaupun tidak bocor tapi kurang pas lah menurut saya ya. Kalau bisa diganti yang
lebih besar dari inilah untuk pemeliharaan ikan mas koki. Nah, untuk pemipaan yang ada di pompa ini saya pakai pipa setengah inci nih teman-teman, setengah inci saja ya, naik ke mushroomnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sebenarnya ya kalau untuk mushroom ini harusnya pakai pipa 3/4, tapi saya coba pakai pipa setengah, alhamdulillah bisa bagus mushroomnya. Cuman ini kurang stabil karena pompa ini dia sudah rusak teman-teman, rusak dalam artian terkadang semburannya kuat, terkadang melemah. Insya Allah nanti kalau ada rezeki saya akan ganti yang lebih bagus lah pompanya ya, supaya stabil mushroomnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang review pemipaan box overflow saya di tank 1 meter dan tank 150 cm. Jika teman-teman ada pertanyaan atau menyanggah apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman yang lagi setting box overflow di akuariumnya berhasil dan juga tinggal merawat akuarium dan airnya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.